warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zara. Nah, hari ini kita akan masuk ke teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu bagaimana kabar antum semua, nak? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Insya Allah virus ini segera berakhir dan kita segera berjumpa. Bab 2-nya antum memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, ada materi yang akan antum pelajari yaitu definisi ciri dan jenis cerita fantasi, B. Unsur-unsur cerita fantasi, C. Penceritaan kembali isi cerita fantasi, D. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi, E. Penyusunan cerita fantasi. Nah, di bagian E inilah antum akan memproduksi cerita fantasi. KD 3.3-nya antum bisa lihat ya, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi. Nah, kenapa di sini disampaikan teks narasi? Karena teks cerita fantasi itu termasuk ke dalam teks cerita narasi, yaitu teks yang berisi cerita imajinasi penulis atau khayalan penulis. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Kedua, menceritakan kembali isi teks narasi. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi ciri, jenis, dan cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Atau yang baru dengar, apa sih cerita fantasi? Apa sih ciri-cirinya? Bagaimana jenis-jenisnya? Kita masuk ke definisinya. Cerita fantasi yaitu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, cerita fantasi itu ingat aja, cerita fantasi itu cerita yang bersifat khayalan penulis atau imajinasi penulis yang berurutan. Nah, ciri-cirinya pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, kalau untuk pernah nonton film Harry Potter itu penuh keajaiban dan keanehan kan filmnya. Nah, Harry Potter itu termasuk salah satu cerita fantasi. Yang kedua, memiliki ide cerita. Tiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi ini tidak sedangkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dia bersifat imajinasi. Empat, unik dan memiliki kesaktian. Ada hal-hal unik dalam sebuah cerita tersebut. Yang kelima, bersifat fiksi. Nah, kenapa dinyatakan fiksi? Karena ya semua yang fiksi ini yang berkaitan dengan khayalan itu masuk ke fiksi. Sedangkan non-fiksi itu yang bersifat ilmiah. Contohnya tesis, proposal itu masuk ke non-fiksi. Sedangkan cerpen, novel, cerita fabel itu masuk ke fiksi. Bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jadi, cerita fantasi ini tidak menggunakan bahasa baku ya, nah, melainkan menggunakan bahasa sehari-hari. Lanjut, kita masuk ke jenisnya. Jenisnya itu ada dua, berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Nah, kita masuk dulu ke latar cerita. Latar cerita itu ada tiga, latar lintas waktu masa lampau. Contohnya itu Timun Mas, Anak Rembulan. Itu hanya terjadi pada masa lampau, Timun Mas dan Anak Rembulan. Latar waktu sezaman. Sezaman itu hanya terjadi pada waktu itu aja. Contohnya Harry Potter. Harry Potter itu ketika booming-boomingnya itu ketika tahun 90-an. Kalau nggak salah semoga ya. Latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Contohnya Doraemon. Di Doraemon itu ada dia memiliki kantong ajaib. Kembali ke dunia berapa tahun lagi kata Doraemon ya. Nah, itulah kantong ajaibnya Doraemon. Lanjut, kita ada cerita fantasi total dan irisan. Kalau total itu total menggunakan khayalan penulis. Contohnya kisah Nyi Roro Kidul yang memiliki kerajaan di selatan pantai Jawa. Nah, kisahnya ini tidak ada di dunia nyata, hanya ada di imajinasi penulis. Nah, sedangkan irisan fantasi irisan ini ada di dunia nyata. Contohnya saja kisah Danau Toba. Itu latar tempatnya ada di dunia nyata, yaitu di Sumatera Utara. Tokoh utamanya pun umum namanya. Terus ikan yang dapat berbicara, itu keunikannya. Kita lanjut lagi ke unsur-unsur. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari luar, sedangkan unsur ekstrinsik unsur yang membangun dari luar cerita tersebut. Kita masuk ke unsur intrinsiknya. Yang pertama, itu tema. Sebuah cerita itu harus
memiliki tema. Tema apa yang akan antum angkat dalam sebuah cerita? Contohnya saja di sini perjuangan atau pendidikan, itulah sebuah tema. Kedua, amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita itu. Apa sih pesan moral yang dapat diambil dalam sebuah cerita? Apa sih amanatnya? 3, latar. Ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Keempat, itu ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh utama, tokoh yang sering diceritakan. Ada tokoh pembantu, tokoh yang akan membantu tokoh utama. Nah, sifatnya ada antagonis dan protagonis. Antagonis itu bersifat jahat, protagonis itu bersifat baik. Adanya konflik atas sebuah masalah. Lanjut, adanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur ini yang akan menjembatani sebuah cerita. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu ada saya, sudut pandang orang kedua ada ia atau kamu, sudut pandang orang ketiga itu ada dia. Nah, unsur ekstrinsiknya itu ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Ada nilai moral dan nilai sosial. Kita lanjut, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Langkah-langkahnya itu ada secara lisan, ada secara tulis. Bagaimana cara menyampaikannya? Mari kita lihat. Nah, langkah penyampaiannya secara lisan itu yang pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Keempat, catat latar ceritanya. Kelima, ceritakan kembali isi cerita fantasi. Keenam, perhatikan penampilan dan gerak tubuh dalam cerita tersebut. 7, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal dalam cerita tersebut. 8, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, itu yang secara lisan. Secara tertulis ada 3. Yang pertama, baca cerita fantasi dengan saksama. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut. Apa aja kejadian-kejadiannya. Ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri, dengan bahasa antum sendiri. Itu penceritaan teks cerita fantasi. Nah, kita masuk ke struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Next. Nah, strukturnya itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, apa sih orientasi itu? Orientasi itu yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar. Biasanya orientasi ini terdapat pada paragraf pertama dalam sebuah cerita. Masuk ke komplikasi. Komplikasi itu ingat dari kata konflik ya. Munculnya masalah hingga masalah memuncak. Sudah mulai masuk masalah. Nah, ada resolusi yaitu pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Itu bagian struktur. Nah, di sini saya buatkan contohnya itu kekuatan ekor biru nataga. Nah, contoh teks ini ada di buku cetak antum bisa lihat. Nah, orientasinya itu paragraf pertama, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Nah, di sini diceritakan siapa sih tokohnya, di mana latarnya. Tuh bisa lihat ya, ini bagian orientasi. Nah, kita masuk ke bagian komplikasi. Sudah masuknya masalah. Nih, sudah masuk ya, paragraf ketiga ini. Serbu! Teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Nah, sudah mulai nih terjadi perselisihan atau konflik. Nah, di slide selanjutnya ini juga masuk ke komplikasi juga, di mana di sini kita lihat, hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Itu seru serigala, masih terjadi konflik. Nah, masuk lagi ke resolusi, itu penyelesaian masalah. Nah, di paragraf terakhir Antum bisa lihat, selesai pertempuran Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Nah, di sini dilihatkan bagaimana Nataga itu menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebahasaan dalam cerita fantasi. Kebahasanya itu ada 5. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kedua, kata yang mencerap panca indera. Ketiga, makna kias dan makna khusus. Keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kelima, penggunaan kata atau ungkapan
ungkapan keterkejutan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, penggunaan kata ganti. Kata ganti itu bisa diganti dengan kata aku, mereka, dia, Elza, Doni. Boleh menggunakan nama orang. Itulah penggunaan kata ganti. Lanjut, kedua. Kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, di sini ada latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya saja, Zah ambil contohnya, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Nah, di sini ada latar tempatnya disampaikan di Tanah Modo. Nah, panca inderanya antum bisa lihat di sini, bisa untuk kata yang mencerap panca indera itu untuk mendeskripsikan latar. Nah, kita lanjut ketiga, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kalau ada makna kias, pasti ada makna khusus. Sebelumnya Zah juga sudah terangkan di teks deskripsi yang makna umum dan makna khusus. Masih ingat kan Nak Soleh? Soleha? Nah, lanjut, makna kias itu makna yang menggunakan gaya bahasa. Sedangkan makna khusus itu turunan dari makna umum. Nah, contohnya di sini, Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, makna kiasnya apa? Bahwa Nataga ini telah berhasil mengalahkan lawannya dalam pertempuran. Itulah makna kiasnya. Kita lanjut, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung penanda urutan waktu itu sama dengan di sini sama dengan konjungsi temporal ya. Kalau misalnya nanti ada soalnya itu apa sih kata sambung temporal dalam cerita tersebut? Nah, inilah kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Antum bisa ingat ada setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, kemudian, lalu. Itu adalah penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Nah, di sini bisa antum lihat lalu di contoh yang Zah berikan di sini. Ada lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Nah, bisa antum lihat ya kata sambungnya atau konjungsi yang digunakan. Nah, sampai di sini paham, Nak? Kita lanjut yang terakhir yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, di mana seolah-olah itu ada tokohnya itu mengalami keterkejutan. Contohnya di sini, Zah ambil contoh yang pertama. Tiba-tiba, Nataga pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo segera melesat menyeret ekor birunya. Nah, itu kan tiba-tiba ada keterkejutan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Kedua, contohnya itu kalimatnya, mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Itu mendadak, kata-kata kuncinya itu ada tiba-tiba, ada mendadak. Nah, itulah kata ungkapan keterkejutan. Nah, penyusunan cerita fantasi. Tadi kita bahas kaidahnya, sekarang kita bicara mengenai penyusunan cerita fantasi. Bagaimana sih cara merencanakan cerita fantasi? Bagaimana menulis cerita fantasi yang baik dan benar itu? Nah, disinilah langkah-langkahnya akan Zah terangkan. Pertama, bagaimana merencanakannya? Pertama, menemukan ide penulisan. Apa sih idenya? Antum harus temukan dulu apa ide yang akan antum angkat dalam sebuah cerita. Terus gali lagi ide ini mau dijadikan cerita apa? Apakah ceritanya itu cerita yang sedih, cerita yang bahagia, atau cerita yang bagaimana? Yang keempat, ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Bagaimana rangkaiannya itu berdasarkan unsur dan struktur. Nah, yang terakhir, mengembangkan cerita fantasi. Dari rangkaian itu baru antum kembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, kalau tadi antum baru merencanakan, sekarang antum menulis. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Kerangka karangan ini biasanya antum menyusunnya berdasarkan struktur. Nah, bagian orientasi apa aja yang akan antum masukkan? Bagian komplikasi apa aja? Bagian resolusi apa aja? Nah, itu yang merencanakan kerangka. Kalau sudah ada kerangkanya, antum kembangkanlah cerita tersebut. Nah, kalau sudah ada antum kembangkan kerangkanya, beri judul yang menarik. Nah, sebuah cerita yang akan dibaca oleh seseorang itu kalau judulnya menarik. Nah, kalau judulnya saja sudah menarik, orang lain akan tergugah untuk membaca cerita antum tersebut. Nah, keempat, menelaah dan merevisi.
Nah, setelah antum beri judul, setelah antum kembangkan kerangkanya, antum telah lagi, antum terrevisi lagi. Apa sih yang kurang dalam cerita tersebut, atau kaidahnya ada yang kurang nggak, unsurnya ada yang kurang nggak, strukturnya ada yang kurang nggak? Revisi lagi. Nah, setelah fix semuanya sudah lengkap, sudah perfect menurut antum, nah baru antum publikasikan atau antum komunikasikan atau antum bagikan kepada teman-teman antum. Nah, itu langkah-langkah menulisnya, ada rencanakan, ada menulis. Nah, sampai di sini paham ya Soleha, semua. Nah, mohon maaf ya kalau dalam penerangan ini ada terburu-buru menyampaikannya, karena dalam teks ini kita hanya bertemu sekali lagi. Mohon maaf jika tadi ada kata atau ucapan salah ya. Jangan lupa untuk bersyukur, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.